Pada tanggal 28 Maret 1981, penerbangan pesawat berangkat dari Jakarta menuju Medan dengan transit di Palembang. Pagi itu, matahari Jakarta baru saja naik, menyinari landasan pacu Bandara Kemayoran. Pesawat Garuda Indonesia GA206, sebuah DC-9 bernama Wola, bersiap untuk lepas landas. Awak kabin menyambut penumpang dengan senyum ramah, menawarkan kenyamanan khas penerbangan domestik kala itu. Penumpang dari berbagai kalangan, mulai dari pebisnis hingga keluarga, mengatur barang-barang mereka dan mengambil tempat duduk. Di antara mereka, ada tawa kecil anak-anak, percakapan pelan pasangan muda, dan wajah penuh semangat para pelancong. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa penerbangan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Suasana di dalam kabin terasa seperti hari biasa, tenang namun penuh harapan untuk perjalanan yang nyaman. Setelah beberapa jam penerbangan, akhirnya pesawat mendarat di Palembang untuk transit beberapa saat. Setelah pesawat GA206 meninggalkan landasan di Palembang, suasana yang sebelumnya tenang tiba-tiba berubah menjadi kekacauan. 5 pria berdiri dari kursi mereka dengan gerakan cepat, masing-masing membawa senjata yang tersembunyi. Salah satu pria, yang tampaknya menjadi pemimpin, berbicara dengan suara keras, mengumumkan bahwa mereka adalah bagian dari kelompok yang menamakan diri Komando Jihad. Dengan tatapan tajam dan langkah tegas, mereka menuju ke kokpit, memaksa awak kabin untuk membuka akses. Para penumpang yang terkejut hanya bisa saling memandang, mencoba memahami apa yang sedang terjadi, sementara ancaman nyata perlahan menyelimuti kabin. "Kami akan meledakkan pesawat ini jika tuntutan kami tidak dipenuhi," suara pemimpin pembajak menggema, menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Ketegangan semakin meningkat ketika salah satu pembajak menunjukkan granat yang sudah dipersiapkan, mengancam akan mengaktifkannya jika ada yang mencoba melawan. Pilot, Kapten Herman Rante, ditodong dengan pistol dan dipaksa untuk mematuhi perintah mereka. Di kabin, suasana berubah menjadi horor hidup. Anak-anak menangis tanpa henti, sementara orang dewasa hanya bisa berdoa dalam diam, memohon keselamatan. Seorang ibu berusaha menenangkan bayinya yang terus meronta, takut suara tangisnya akan memancing kemarahan pembajak. Para awak kabin, yang berusaha tetap profesional, harus menahan air mata mereka saat melayani para pembajak dengan gemetar. Di tengah situasi genting ini, satu hal menjadi jelas bagi semua. Hidup mereka kini sepenuhnya berada di tangan 5 pria yang tidak ragu menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Ancaman para pembajak terasa seperti pedang yang menggantung di udara. Suara kokang pistol dan tatapan dingin mereka membuat suasana kabin berubah menjadi neraka di ketinggian. Granat yang digenggam erat oleh salah satu pembajak menjadi pengingat kejam bahwa nyawa semua orang di dalam pesawat bisa berakhir kapan saja. Seorang pria tua di kursi belakang mencoba menenangkan istrinya, yang berdoa sambil menggenggam rosario. Di sisi lain, seorang ayah memeluk anak kecilnya dengan erat, berusaha melindunginya dari ketegangan yang tak terelakkan. Di tengah kepanikan, jeritan dan isak tangis dari para penumpang menjadi paduan suara memilukan yang menggema di sepanjang kabin. Awak kabin, meskipun dilatih untuk menghadapi situasi darurat, tampak pucat pasi. Seorang pramugari dipaksa mendekati pembajak untuk membawakan air minum. Langkah kakinya gemetar saat melangkah melewati lorong yang penuh ketegangan. Seorang bayi terus menangis tanpa henti, membuat salah satu pembajak melemparkan tatapan tajam. Ibunya buru-buru membungkam suara itu dengan tangan, takut tindakan kecil itu bisa berujung bencana. Sementara itu, para pembajak semakin garang, berteriak agar tuntutan mereka segera disampaikan ke Jakarta. Suara mereka tajam dan penuh ancaman, memperkuat rasa takut yang menggenggam erat setiap penumpang. Dalam situasi tanpa harapan ini, hanya ketidakpastian yang menjadi teman mereka di tengah langit yang tak bersahabat. Pesawat yang dikendalikan oleh pembajak akhirnya mulai kehabisan bahan bakar, memaksa mereka untuk mendarat darurat di Bandara Internasional Penang, Malaysia. Pendaratan itu terjadi dalam suasana penuh ketegangan, dengan para pembajak terus mengawasi setiap gerakan penumpang dan kru. Saat roda pesawat menyentuh landasan, ada secercah harapan kecil di hati para penumpang, meski mereka tahu bahwa bahaya masih jauh dari selesai. Di dalam kabin, udara terasa berat, setiap tarikan napas terdengar seperti upaya bertahan hidup. Awak kabin berusaha untuk tetap tenang, melayani permintaan para pembajak yang bersikeras agar pesawat segera diisi bahan bakar untuk melanjutkan perjalanan ke lokasi berikutnya. Namun, di tengah kekacauan itu, Hulda Panjaitan, seorang penumpang lanjut usia, mulai menunjukkan tanda-tanda kondisi kesehatannya yang memburuk.
Nafasnya terdengar berat, dan tubuhnya tampak melemah. Permohonannya untuk turun dari pesawat didengar oleh para pembajak, yang akhirnya mengizinkan ia diturunkan, mungkin karena menganggapnya tidak lagi menjadi ancaman. Saat Hulda melangkah keluar, langkahnya terhuyung-huyung, tetapi ia membawa beban berat sebagai saksi pertama tragedi ini. Di luar pesawat, ia menceritakan dengan suara bergetar kepada petugas bandara dan pihak berwenang apa yang terjadi di dalam kabin. Ancaman pembajak bersenjata, ketakutan para penumpang, dan situasi yang semakin tidak terkendali. Kata-katanya seperti angin kencang yang membawa kabar buruk ke dunia luar. Sementara di dalam pesawat, nyawa puluhan orang masih tergantung pada belas kasihan para pembajak yang tidak segan-segan menggunakan kekerasan. Setelah bahan bakar penuh, pesawat kembali mengudara, membawa para sandera menuju tujuan berikutnya yang ditentukan oleh pembajak, Bangkok, Thailand. Namun, perjalanan itu jauh dari tenang. Para pembajak yang sudah kehilangan kesabaran mulai menunjukkan sisi brutal mereka. Mereka mengawasi setiap gerakan penumpang dengan pandangan tajam, seolah-olah hanya menunggu alasan untuk bertindak lebih kejam. Kapten Herman Rante, yang duduk di kursi kokpit, menghadapi tekanan luar biasa. Pistol yang diarahkan ke kepalanya menjadi pengingat konstan bahwa satu langkah salah bisa berujung pada kematian seluruh penumpang dan kru. Namun, ia tetap bertahan, menavigasikan pesawat dengan ketenangan yang nyaris tak manusiawi, meski dadanya diliputi kecemasan yang mendalam. Di dalam kabin, suasana semakin tegang. Seorang pembajak mulai mengitari lorong, memastikan tidak ada penumpang yang berani melawan. Ia menggenggam granat dengan tangan kaku, seolah siap melemparnya kapan saja. Anak-anak yang sebelumnya hanya menangis kini mulai diam, mungkin karena kelelahan atau ketakutan yang membekukan tubuh mereka. Beberapa penumpang berusaha menenangkan diri dengan berdoa, sementara yang lain hanya duduk terpaku, memikirkan kemungkinan terburuk. Di tengah kepanikan ini, awak kabin masih berusaha melayani perintah para pembajak, meski tangan mereka gemetar dan keringat mengalir di pelipis. Perjalanan menuju Bangkok terasa seperti sebuah perjalanan panjang menuju ketidakpastian, di mana harapan mulai memudar, digantikan oleh bayang-bayang tragedi yang kian mendekat. Setibanya di Bandara Don Mueang, Bangkok, ketegangan di dalam pesawat mencapai puncaknya. Para pembajak, dengan wajah penuh ketegangan dan senjata yang terus digenggam erat, mulai mengajukan tuntutan kepada pemerintah Indonesia melalui radio komunikasi. Suara pemimpin mereka terdengar dingin dan tegas, menyampaikan syarat-syarat yang terdengar mustahil. Pembebasan 80 tahanan kasus Cicendo, uang tebusan sebesar 1,5 juta dolar Amerika Serikat, pengusiran warga Israel dari Indonesia, dan yang paling mencengangkan, pengunduran diri Wakil Presiden Adam Malik. Tuntutan itu ibarat ledakan baru bagi pemerintah Indonesia yang sudah berada dalam tekanan besar untuk menyelamatkan sandera. Namun, di balik keberanian para pembajak itu, tersirat kegugupan mereka yang mulai memahami bahwa mereka menghadapi negara yang tidak akan menyerah begitu saja. Di dalam pesawat, waktu terasa melambat. Para sandera mendengar tuntutan itu dengan rasa takut yang semakin dalam, menyadari bahwa keselamatan mereka tergantung pada keputusan yang dibuat ratusan kilometer jauhnya di Jakarta. Para pembajak terus mondar-mandir di lorong pesawat, memberikan tekanan pada semua orang, termasuk pilot dan awak kabin. Dalam situasi yang serba tidak pasti ini, suasana menjadi semakin mencekam. Beberapa penumpang terlihat mencoba menyembunyikan isak tangis mereka, sementara yang lain memejamkan mata, seolah-olah berharap ini semua hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Di luar pesawat, lampu-lampu bandara menyinari tubuh pesawat yang kini menjadi panggung utama drama internasional. Dunia mulai memperhatikan, tetapi bagi para sandera, setiap detik di dalam pesawat terasa seperti hukuman yang tak berkesudahan. Ketika berita pembajakan pesawat Garuda GA206 sampai di Jakarta, suasana langsung berubah menjadi kekacauan. Para pejabat tinggi militer dan pemerintahan bergerak cepat, mencoba memahami situasi yang penuh tekanan. Telepon berdering tanpa henti, ruang-ruang rapat dipenuhi wajah-wajah tegang, sementara laporan tentang kondisi sandera di Bangkok terus berdatangan. Di tengah atmosfer mencekam ini, Presiden Soeharto mengadakan rapat darurat di Istana Negara. Setiap opsi dipertimbangkan, dari negosiasi hingga tindakan langsung. Namun, dengan nada tegas dan wajah tanpa kompromi, Soeharto memberikan perintah yang mengejutkan semua pihak. Tidak ada negosiasi. Bebaskan sandera secepat mungkin. Keputusan ini bagaikan pisau bermata dua, berpotensi menyelamatkan nyawa sekaligus menempatkan mereka semua dalam risiko yang lebih besar. Para pemimpin militer,
termasuk Laksamana Sudomo dan Letjen LB Muardani, segera mengatur strategi. Namun, di balik keyakinan dan keberanian mereka, terselip rasa cemas yang mendalam. Bagaimana jika operasi gagal? Bagaimana jika Sandra menjadi korban? Di luar ruang rapat, suasana di Jakarta dipenuhi desas-desus. Media mulai memberitakan insiden ini, menambah tekanan kepada pemerintah. Di keluarga para sandera, tangis dan doa bercampur menjadi satu, berharap keajaiban datang sebelum tragedi terjadi. Namun, di sisi lain, tim Kopasandha yang dipanggil untuk melaksanakan misi ini tidak memiliki ruang untuk keraguan. Dengan latihan intensif yang dimulai segera, mereka tahu bahwa setiap detik yang berlalu berarti semakin dekatnya batas antara keberhasilan dan kehancuran. Suasana di Jakarta berubah menjadi medan peperangan emosional dan logistik. Semua berpacu dengan waktu demi nyawa yang terancam. Letjen LB Muardani, seorang jenderal dengan reputasi dingin dan taktis, tidak ragu menunjuk Letkol Sintong Panjaitan untuk memimpin operasi ini. Sebagai seorang komandan muda yang penuh disiplin, Sintong dikenal dengan keberaniannya dalam menghadapi situasi genting. Penunjukan ini tidak hanya menjadi beban tanggung jawab yang besar, tetapi juga taruhan atas nyawa puluhan sandera dan kehormatan bangsa. Saat menerima tugas itu, Sintong tahu bahwa kegagalan bukanlah pilihan. Ia segera mengumpulkan tim elit dari Kopasandha, pasukan paling tangguh yang dimiliki Indonesia, untuk merancang strategi penyelamatan. Mereka adalah prajurit-prajurit yang terlatih untuk menghadapi misi-misi mustahil, tetapi kali ini, mereka menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks, menyelamatkan sandera di wilayah asing tanpa menimbulkan korban jiwa. Di tengah ketegangan, markas latihan berubah menjadi arena simulasi perang. Siang malam, pasukan Kopasandha mempelajari setiap detail pesawat DC-9 yang disediakan Garuda sebagai replika. Mereka memvisualisasikan setiap sudut kabin, mencoba membayangkan di mana pembajak berada, bagaimana mereka bergerak, dan apa yang mungkin mereka lakukan jika situasi tidak terkendali. Dalam sesi-sesi latihan yang melelahkan, para prajurit melatih kecepatan dan presisi, sadar bahwa mereka harus menyelesaikan misi dalam waktu kurang dari 3 menit. Peluh bercucuran, napas tersengal-sengal, tetapi mereka tidak berhenti. Setiap langkah diperhitungkan dengan detail, setiap keputusan diuji ulang, karena mereka tahu bahwa satu kesalahan kecil dapat mengubah misi ini menjadi bencana. Di sela-sela latihan, Sintong berdiri di tepi lapangan, memperhatikan pasukannya dengan mata tajam. Di balik ekspresi tenangnya, ada kecemasan yang hanya dia sendiri yang tahu, bahwa waktu terus berjalan, sementara nasib sandera masih tergantung di ujung pisau para pembajak. Tantangan besar datang dari pemerintah Thailand, yang sejak awal menunjukkan keengganan untuk mengizinkan operasi militer di wilayah mereka. Sebagai negara yang menjaga netralitasnya dengan hati-hati, Thailand merasa perlu berhati-hati agar tidak memicu konflik lebih besar di kancah internasional. Diplomat Indonesia, yang diinstruksikan untuk segera menyelesaikan masalah ini, bekerja tanpa henti di bawah tekanan luar biasa. Setiap pertemuan dengan pejabat Thailand diwarnai ketegangan, dengan pihak Indonesia memohon, mendesak, dan bahkan memberikan jaminan bahwa operasi ini akan dilakukan dengan presisi tinggi tanpa merugikan pihak Thailand. Namun, para pejabat Thailand tetap skeptis, khawatir bahwa tindakan militer di tanah mereka dapat menjadi presiden buruk dan membahayakan keamanan wilayah mereka. Di tengah negosiasi yang berjalan alot, waktu terasa semakin menipis. Para pembajak di dalam pesawat terus mengirimkan ancaman, menuntut respon segera dari pemerintah Indonesia. Sementara itu, di Jakarta, para pemimpin militer berjuang menahan kegelisahan, karena setiap detik yang berlalu berarti semakin dekatnya bahaya bagi para sandera. Ketegangan ini juga merambat ke tim Kopasandha yang sudah bersiap di lapangan. Mereka harus menunggu izin, terpaksa menahan hasrat mereka untuk bertindak cepat demi menyelamatkan nyawa yang terancam. Di bawah langit Bangkok yang gelap, suasana semakin mencekam. Sandera berada dalam ketakutan, para diplomat bertempur dengan kata-kata, dan pasukan penyelamat menunggu aba-aba yang seolah tak kunjung datang. Dalam situasi genting ini, tekanan pada semua pihak mencapai puncaknya, menguji sejauh mana keberanian dan keteguhan mereka dalam menghadapi krisis. Kapten Herman Rante, dengan seragam pilotnya yang kini basah oleh keringat, duduk di kokpit sambil berhadapan langsung dengan para pembajak yang terus mengawasinya dengan senjata di tangan. Wajahnya tetap tenang, meskipun hatinya bergejolak. Setiap keputusan kecil yang ia ambil di balik kemudi pesawat bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati bagi 48 penumpang dan awak di belakangnya. Para pembajak,
yang tampaknya semakin tidak sabar, terus memberikan perintah keras untuk memastikan dia tidak mencoba melakukan manuver penyelamatan. Namun, dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai pilot, Herman Rante berhasil mempertahankan ketenangan luar biasa, mengulur waktu tanpa memberikan alasan bagi pembajak untuk meragukan kesetiaannya pada perintah mereka. Di tengah tekanan yang mencekik itu, Herman Rante tidak hanya harus menavigasi pesawat secara teknis, tetapi juga harus membaca suasana hati para pembajak. Setiap gerakan kecil yang salah bisa memicu ledakan amarah yang fatal. Pada satu titik, salah satu pembajak dengan kasar mendorongnya, mengancam dengan pistol di kepala, memintanya mempercepat komunikasi dengan menara kontrol. Herman hanya menjawab dengan nada tenang, "Saya melakukan yang terbaik untuk menjaga pesawat ini tetap aman." Kata-kata sederhana itu mungkin terdengar biasa, tetapi di dalam kokpit yang penuh dengan ancaman, mereka menjadi simbol ketabahan. Keberanian diam-diamnya menjadi penopang di tengah situasi yang nyaris tanpa harapan, memberi waktu berharga bagi tim penyelamat di luar untuk menyusun langkah-langkah strategis yang akan menentukan nasib semua orang di pesawat itu. Di sebuah hanggar rahasia di Jakarta, suasana berubah menjadi medan latihan intensif. Sebuah pesawat DC-9 milik Garuda dijadikan replika untuk mempersiapkan misi yang hanya memiliki satu kesempatan untuk berhasil. Tim Kopassus, yang terkenal dengan kemampuan luar biasa mereka, bergerak seperti mesin perang yang terorganisir. Namun, kali ini tantangan lebih besar dari sekadar operasi biasa. Mereka tidak hanya harus melumpuhkan para pembajak yang bersenjata, tetapi juga harus melindungi sandera tanpa cedera sedikitpun. Setiap sudut pesawat dipelajari dengan cermat, setiap detail kabin diingat. Dalam simulasi yang dilakukan berulang kali, mereka melatih diri untuk masuk ke dalam pesawat dengan kecepatan dan presisi, mengatasi pembajak sebelum mereka sempat bereaksi. Waktu menjadi musuh utama dalam setiap sesi latihan. Para prajurit tahu bahwa setiap detik bisa berarti perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan. Dengan wajah penuh konsentrasi, mereka melatih gerakan secara berulang-ulang, dari cara menembus pintu pesawat hingga mengamankan sandera. Granat flashbang diuji, senjata disiapkan, dan koordinasi antar tim diasah hingga sempurna. Di balik ketegangan itu, setiap anggota tim menyadari bahwa kegagalan bukan hanya berarti kehilangan nyawa para sandera, tetapi juga kehilangan kepercayaan bangsa terhadap mereka. Meskipun tekanan luar biasa melingkupi, mereka tidak menunjukkan keraguan. Mereka berlatih seolah-olah ini adalah misi nyata, dengan simulasi yang seringkali melibatkan jeritan pura-pura dan letusan granat untuk menciptakan suasana yang sedekat mungkin dengan kenyataan. Hingga dini hari, latihan terus berlangsung tanpa henti, mempersiapkan mereka untuk menghadapi musuh nyata di pesawat Wola yang sebenarnya. Pesawat DC-10 Garuda yang membawa tim Kopassus menuju Bangkok lepas landas di bawah bayang-bayang misi paling berbahaya yang pernah mereka hadapi. Di dalam kabin, suasana terasa begitu sunyi, seolah setiap orang sedang mempersiapkan diri menghadapi nasib yang tak terelakkan. Para prajurit, yang dikenal sebagai pasukan paling tangguh Indonesia, duduk diam dalam barisan rapi, kepala mereka tertunduk. Beberapa membaca doa dalam hati, sementara yang lain menggenggam erat senjata mereka, mencoba memantapkan pikiran. Mereka tahu, perjalanan ini bukan sekadar penerbangan menuju medan operasi, tetapi mungkin juga perjalanan terakhir mereka. Ketegangan terlihat jelas di wajah-wajah muda yang menyadari bahwa mereka menghadapi misi dengan tingkat risiko yang hampir mustahil. Kapten pesawat, yang memahami gravitasi situasi ini, membawa mereka melintasi langit malam dengan kehati-hatian penuh. Di sisi lain, Sintong Panjaitan, komandan misi, berdiri di ujung kabin, memeriksa rencana terakhir. Dengan suara pelan, ia memberi arahan, mengingatkan setiap prajurit tentang tujuan mereka, menyelamatkan sandera tanpa korban dari pihak mereka. Namun, di balik nada tegasnya, terselip kekhawatiran yang hanya bisa dirasakan oleh seorang pemimpin yang harus membawa orang-orangnya ke dalam bahaya tanpa jaminan kembali. Ketika pesawat mulai mendekati Bangkok, para prajurit saling bertukar pandang, memberikan anggukan kecil yang penuh arti, sebuah janji diam-diam bahwa mereka akan berjuang sampai akhir, meski itu berarti mengorbankan nyawa mereka sendiri. Langit yang gelap di luar menjadi saksi keberanian mereka, sementara di dalam hati mereka, setiap orang menyadari bahwa misi ini adalah pertempuran melawan waktu dan takdir. Ketika tim Kopassus tiba di Bangkok pada malam hari, suasana di Bandara Don Mueang dipenuhi dengan ketegangan yang hampir bisa dirasakan di udara. Pesawat mereka mendarat dengan lancar, tetapi begitu pintu dibuka, realitas keras langsung menghantam.
Lampu bandara yang redup dan pengamanan ketat memperkuat atmosfer mencekam. Para prajurit turun dengan langkah berat, membawa senjata dan perlengkapan operasi, namun mereka harus menahan diri. Izin dari pemerintah Thailand yang belum dikeluarkan menjadi penghalang yang membuat mereka seolah berdiri di antara kehidupan dan kematian para sandera. Waktu terus berdetak, dan dengan setiap menit yang berlalu, tekanan semakin memuncak. Di dalam ruangan kecil yang disediakan pihak Thailand untuk berkoordinasi, negosiasi diplomatik berjalan penuh ketegangan. Perwakilan Indonesia terus berupaya meyakinkan otoritas Thailand, tetapi kehati-hatian mereka menjadi tembok besar yang sulit ditembus. Di luar ruangan, para prajurit Kopassus menunggu dalam keheningan yang mematikan. Beberapa dari mereka berdiri di bawah cahaya lampu bandara, memandang pesawat Wola dari kejauhan. Setiap tatapan itu membawa beban berat. Mereka tahu bahwa di dalam pesawat itu ada puluhan nyawa yang menanti penyelamatan. Namun, mereka juga tahu bahwa tanpa izin resmi, misi tidak bisa dimulai. Ketegangan di lapangan terus memuncak, seperti tali yang semakin meregang, menunggu saatnya untuk diputuskan apakah mereka akan maju atau diam dalam kebisuan yang mematikan. Malam itu seperti tidak berujung bagi para prajurit Kopassus di Bangkok. Di sebuah ruangan kecil yang penuh dengan peta, diagram, dan rencana operasi, Letkol Sintong Panjaitan berdiri di depan timnya dengan ekspresi tegas. Ia mengulang strategi sekali lagi, memastikan setiap prajurit memahami tugasnya hingga ke detail terkecil. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada tempat untuk ragu. Sorot matanya yang tajam menyapu seluruh ruangan, seolah memastikan bahwa tidak ada satupun yang luput dari perhatian. Di tengah suasana yang penuh konsentrasi, keheningan hanya sesekali pecah oleh pertanyaan teknis atau konfirmasi perintah. Para prajurit, meski dikenal tangguh dan tanpa rasa takut, merasakan beban berat yang menggantung di udara. Mereka tahu, satu langkah salah bisa menjadi akhir bagi mereka dan puluhan sandera yang kini bergantung pada keberhasilan operasi ini. Di luar ruangan, malam terasa dingin dan sepi. Para prajurit yang tidak sedang berdiskusi duduk diam, beberapa memanjatkan doa dalam hati, sementara yang lain memeriksa senjata mereka dengan teliti. Setiap suara, sekecil apapun, seperti memotong keheningan malam yang mencekam. Sintong, dengan beban tanggung jawab yang besar di pundaknya, sesekali melirik jam tangannya, menghitung setiap menit yang berlalu. Pikiran tentang sandera yang meringkuk dalam ketakutan di dalam pesawat Wola tidak pernah lepas dari benaknya. Ketegangan merambat di setiap sudut. Meski tubuh mereka terlatih untuk menghadapi ancaman, mental mereka kini diuji oleh tekanan waktu dan fakta bahwa kegagalan tidak pernah menjadi pilihan. Malam itu bukan sekadar malam panjang, tetapi juga malam penuh introspeksi dan persiapan, di mana setiap prajurit menyadari bahwa esok hari mungkin menjadi momen paling menentukan dalam hidup mereka. Dini hari 31 Maret 1981, udara Bangkok terasa dingin, seolah menyatu dengan ketegangan yang menggantung di langit malam. Tim Kopassus, berpakaian serba hitam, mulai bergerak mendekati pesawat Wola dengan langkah-langkah yang nyaris tak bersuara. Setiap prajurit membawa senjata otomatis yang sudah siap ditembakkan, granat flashbang yang dapat membutakan musuh, dan pisau tempur yang digunakan hanya dalam kondisi darurat. Mereka bergerak dalam formasi rapi, memanfaatkan kegelapan malam sebagai perlindungan, tetapi dalam hati, mereka tahu bahwa tidak ada jaminan rencana ini akan berjalan sempurna. Ketika mereka semakin dekat ke pesawat, setiap tarikan napas terasa berat, setiap detak jantung menggema di telinga mereka, menciptakan ketegangan yang hanya bisa dirasakan dalam situasi hidup dan mati. Keheningan malam yang semula melingkupi bandara Don Mueang berubah menjadi medan yang penuh dengan rasa cemas. Di dalam kabin pesawat, para pembajak tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh pasukan yang telah mempersiapkan segalanya untuk melumpuhkan mereka. Namun, bagi tim Kopassus, ketidakpastian tetap menjadi ancaman besar. Mereka tahu bahwa satu langkah salah, satu suara kecil yang tidak seharusnya terdengar, dapat membangunkan monster di dalam pesawat itu. Cahaya lampu di kejauhan menjadi satu-satunya saksi diam dari misi yang sedang berlangsung. Para prajurit terus bergerak, menyelinap mendekati pesawat, melewati roda-rodanya yang besar. Dalam hening yang menyesakan itu, mereka tidak hanya membawa senjata, tetapi juga membawa harapan puluhan nyawa di dalam pesawat dan kehormatan bangsa yang tidak boleh ternodai oleh kegagalan. Dalam sekejap, keheningan malam berubah menjadi aksi yang meledak-ledak. Dengan koordinasi sempurna, tim Kopassus menyerbu pesawat melalui 3 jalur, pintu depan, pintu belakang, dan pintu darurat di sayap.
Setiap tim bergerak dengan presisi militer, tanpa ragu sedikit pun. Ketika pintu-pintu itu berhasil dijebol, granat flashbang dilemparkan ke dalam kabin, meledak dengan suara memekakkan telinga. Cahaya menyilaukan dari ledakan itu memenuhi ruang sempit pesawat, membuat para pembajak terkejut dan kebingungan. Selama beberapa detik, semuanya berubah menjadi kacau. Pembajak kehilangan orientasi, sementara para sandera yang ketakutan hanya bisa meringkuk di tempat duduk mereka, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Pasukan menyerbu dengan cepat, melumpuhkan pembajak satu persatu dalam hitungan detik. Suara tembakan senjata terdengar keras, memecah ketegangan yang sudah mencapai puncaknya. Setiap peluru yang dilepaskan diarahkan dengan presisi, memastikan tidak ada sandera yang terluka. Salah satu pembajak mencoba melawan, mengarahkan senjatanya ke seorang sandera, tetapi ia segera dihentikan dengan tembakan tepat sasaran. Di tengah kekacauan ini, para prajurit tetap fokus, memandu sandera keluar dari bahaya sambil terus mengamankan kabin. Dalam waktu yang terasa seperti sekejap, ancaman yang sebelumnya menakutkan itu dihancurkan sepenuhnya. Namun, di balik keberhasilan yang tampak mudah ini, setiap prajurit tahu bahwa mereka telah mempertaruhkan segalanya untuk membuat momen ini menjadi kenyataan. Di bawah sinar lampu kabin yang berkedip-kedip, operasi yang mematikan ini berakhir dengan sorak gembira para sandera yang tidak lagi merasa takut untuk hidup mereka. Dalam hitungan detik yang terasa seperti keabadian, 4 pembajak dilumpuhkan dengan tembakan tepat sasaran. Setiap peluru dilepaskan dengan presisi luar biasa, tanpa sedikit pun keraguan. Suara tembakan menggema di dalam kabin yang sempit, membuat sandera yang ketakutan menutup telinga mereka dengan gemetar. Salah satu pembajak mencoba melawan, mengangkat senjatanya dengan tangan yang masih gemetar akibat ledakan granat flashbang, tetapi ia tidak diberi kesempatan untuk bertindak lebih jauh. Dalam sekejap, tim Kopassus mengakhiri perlawanan itu dengan tindakan cepat dan pasti. Tubuh para pembajak yang tak lagi berdaya tergeletak di lantai, menjadi bukti keberanian dan keahlian para prajurit dalam menghadapi ancaman yang mematikan. Namun, di sudut kabin, seorang pembajak yang tersisa memilih untuk menyerah. Tangannya yang gemetar diangkat tinggi-tinggi. Wajahnya diliputi ketakutan dan keputusasaan. Tim Kopassus bergerak dengan sigap, mengamankannya tanpa membiarkan emosi menguasai mereka. Di tengah ketegangan yang memuncak, tidak ada ruang untuk kesalahan atau kemarahan. Setiap gerakan dilakukan dengan ketelitian yang terlatih, memastikan bahwa sandera tetap aman dan situasi terkendali. Dalam suasana yang masih dipenuhi bau mesiu dan keringat, para sandera mulai menyadari bahwa ancaman yang selama ini membayangi hidup mereka telah berakhir. Sorak kecil terdengar, disusul isak tangis lega. Namun bagi para prajurit, misi belum selesai. Mereka terus menyisir kabin, memastikan tidak ada bahaya tersembunyi yang tersisa, menunjukkan bahwa kemenangan ini bukan hanya soal keberanian, tetapi juga disiplin yang tak tergoyahkan. Operasi yang berlangsung dalam waktu kurang dari 3 menit itu, terasa seperti adegan yang mustahil bagi siapapun yang menyaksikannya. Saat granat flashbang terakhir meledak dan tembakan berhenti, suasana di dalam kabin tiba-tiba berubah. Para sandera yang sebelumnya duduk kaku dengan wajah penuh ketakutan mulai menyadari bahwa ancaman telah lenyap. Awalnya, keheningan menyelimuti kabin, diikuti oleh tangisan haru yang meletup dari beberapa sandera. Ada yang langsung jatuh bersujud di lantai pesawat, menangis sambil mengucap doa syukur. Anak-anak yang sebelumnya menangis ketakutan kini digendong erat oleh orang tua mereka yang tak mampu menahan isak haru. Di tengah kabin, seorang ibu memeluk bayinya dengan gemetar, seolah memastikan bahwa mimpi buruk ini benar-benar telah berakhir. Para prajurit Kopassus, meski tubuh mereka masih dipenuhi adrenalin, tidak menunjukkan euforia. Mereka tetap bergerak cepat, memastikan semua sandera aman dan membantu mereka keluar dari pesawat. Beberapa sandera yang terlalu lemah untuk berjalan, digendong keluar oleh para prajurit. Di luar pesawat, suasana berganti dengan sorak gembira ketika sandera satu persatu muncul dari pintu kabin. Wajah mereka basah oleh air mata kebahagiaan. Namun, bagi para prajurit, kemenangan ini bukan sekadar soal waktu atau hasil. Ini adalah bukti dari persiapan, keberanian, dan pengorbanan. Di balik kesuksesan operasi ini, mereka tahu bahwa nyawa mereka sendiri telah dipertaruhkan untuk memberikan satu hal yang paling berharga bagi para sandera, kehidupan. Dalam 3 menit yang tampak singkat, mereka tidak hanya membebaskan penumpang pesawat Wola, tetapi juga mengukir sejarah keberanian yang tak terlupakan. Setelah misi yang berhasil gemilang,
tim Kopassus meninggalkan Bangkok dengan pesawat yang sama, membawa pulang kebanggaan besar sekaligus kelelahan yang tak terlihat di wajah mereka. Di dalam pesawat, suasana terasa hening. Tidak ada sorak kemenangan, hanya senyap yang dipenuhi oleh perasaan lega bercampur keletihan. Beberapa prajurit tertidur di kursi mereka, masih mengenakan seragam tempur yang kini penuh peluh dan noda. Namun, di balik ketenangan itu, masing-masing memutar kembali kejadian di dalam pesawat Wola. Tembakan, ledakan, jeritan, dan tatapan ketakutan para sandera masih menghantui pikiran mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan tugas yang tidak semua orang mampu jalani, tetapi mereka juga menyadari betapa tipisnya batas antara keberhasilan dan kegagalan yang bisa saja merenggut nyawa mereka. Sesampainya di Jakarta, bandara menjadi panggung penyambutan yang penuh emosi. Para pemimpin militer, keluarga, dan rekan sesama prajurit berdiri di tepi landasan, memberikan penghormatan kepada tim yang telah mempertaruhkan nyawa demi kehormatan bangsa. Sorak-sorai terdengar saat mereka turun dari pesawat, tetapi di wajah mereka terpancar kelelahan yang mendalam. Mereka disambut sebagai pahlawan, tetapi dalam hati mereka, pengalaman itu lebih dari sekadar keberhasilan misi. Itu adalah pertempuran antara hidup dan mati yang akan meninggalkan bekas yang sulit dilupakan. Beberapa prajurit menyadari bahwa misi ini telah mengubah mereka selamanya, memberi mereka kebanggaan sekaligus luka emosional yang tidak mudah sembuh. Bagi tim Kopassus, momen itu bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang harga yang harus dibayar untuk melindungi nyawa orang lain. Pembebasan sandera pesawat Wola adalah momen yang tidak hanya menggemparkan dunia, tetapi juga mengukuhkan nama Kopassus sebagai salah satu pasukan elit paling tangguh di dunia. Operasi ini dirancang dan dieksekusi dengan presisi yang jarang terlihat, menjadi bukti nyata kemampuan Indonesia dalam menghadapi situasi darurat yang melibatkan ancaman terorisme. Dalam waktu kurang dari 3 menit, tim Kopassus berhasil melakukan apa yang bagi banyak negara akan menjadi misi yang nyaris mustahil, menyelamatkan puluhan sandera tanpa korban jiwa dari pihak yang tidak bersalah. Para prajurit yang terlibat tidak hanya menunjukkan keahlian militer tingkat tinggi, tetapi juga keberanian luar biasa dalam menghadapi bahaya. Dunia internasional pun mengakui operasi ini sebagai salah satu operasi anti-teror terbaik sepanjang sejarah, mengangkat nama Indonesia di panggung global. Hingga kini, Operasi Wola dikenang sebagai simbol keberanian dan cinta tanah air yang tak tergoyahkan. Setiap elemen dalam misi ini, dari perencanaan yang cermat hingga eksekusi yang sempurna, menjadi pelajaran berharga bagi generasi penerus, baik dalam militer maupun dalam kehidupan sipil. Cerita tentang keberanian pasukan Kopassus terus diceritakan, tidak hanya sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa bangsa ini mampu menghadapi ancaman besar dengan kepala tegak. Nama Wola menjadi simbol yang lebih dari sekadar sebuah operasi militer. Ia adalah bukti dari apa yang bisa dicapai oleh semangat persatuan, pengorbanan tanpa pamrih, dan cinta terhadap Indonesia. Meski waktu terus berlalu, warisan dari misi ini tetap hidup, menjadi inspirasi abadi tentang apa artinya berjuang demi bangsa dan negara.